Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Siska. Saya mahasiswi semester 5 dari Stikes Karisma Persada, program studi D3 Farmasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Nurhadi selaku dosen pengampu praktikum bahasa Indonesia. Pada video kali ini akan membahas mengenai peran dan fungsi bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, pada video kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber saya sekaligus rekan saya dalam berorganisasi yang saat ini sudah berada di samping saya, yaitu Nike Nurhartati. Terima kasih Nika sebelumnya telah meluangkan waktu untuk menemani saya menjadi narasumber saya pada video kali ini. Tapi mohon sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman saya yang saat ini sedang menonton. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Nike Nurhartati. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum di Ikatan Remaja Masjid di daerah tempat saya tinggal. Baik, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Langsung saja kita masuk ke materi, kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita ya teman-teman. Salah satu ciri khusus dari manusia adalah kemampuannya dalam berbahasa. Karena kemampuannya dalam berbahasa, maka dari itu manusia dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih definisi atau pengertian bahasa menurut Anda sendiri? Menurut saya, bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa bunyi yang diucapkan dari manusia untuk berkomunikasi kepada manusia lain untuk kepentingan interaksi sosial. Oke, baik, jadi menurut Anda tadi bahwa bahasa adalah alat komunikasi ya, alat-alat komunikasi untuk manusia berinteraksi kepada manusia lainnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih dengan peran dan fungsi dari bahasa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang dimana setiap harinya kita sering menjumpai, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan, untuk mengungkapkan pikiran gitu ya. Oke, jadi menurut narasumber saya bahwa fungsi atau peranan bahasa itu untuk mengungkapkan pikiran dari seseorang gitu ya kepada seseorang lain. Berarti kalau seperti itu menurut Anda bahwa bahasa Indonesia itu berperan sangat penting dong untuk kehidupan manusia selaku makhluk sosial, seperti itu. Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, akan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu, bahasa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan, mengekspresikan, dan menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Oke, baik, berarti karena manusia akan selalu membutuhkan orang lain gitu ya, sehingga bahasa dijadikan alat untuk atau faktor yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kalau tadi kan pertanyaannya tentang peran atau fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana nih dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana nih peran bahasa dalam ilmu pengetahuan itu sendiri? Tentunya bahasa mempunyai peran yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan, karena bahasa merupakan alat berpikir manusia. Dengan berpikir, manusia dapat memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Ya baik, saya setuju sekali dengan yang Anda katakan. Memang bahasa menjadi peran yang sangat penting gitu di dalam ilmu pengetahuan, karena memang bahasa memiliki kaitan yang sangat kuat gitu dengan pikiran manusia, seperti itu. Ya, betul sekali. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Setiap negara tentunya pasti memiliki bahasanya sendiri, betul? Nah, sama seperti negara kita. Negara kita Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa sih definisi atau pengertian bahasa Indonesia itu sendiri menurut Anda? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi di Indonesia dan juga bahasa persatuan di bangsa Indonesia.
Iya betul, saya setuju sekali dengan yang diucapkan oleh narasumber saya. Memang bahasa Indonesia dulunya adalah bahasa Melayu yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa memang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Nah, dari kutipan tersebut atau dari pernyataan tersebut, saya ingin bertanya kepada Anda, apa sih sebenarnya peran bahasa Indonesia itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari kita? Peranan bahasa Indonesia menurut saya sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat pemersatu bangsa untuk mengekspresikan diri. Tadi kan Anda bilang bahwa peran bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk pemersatu bangsa gitu. Nah, itu maksudnya seperti apa tuh? Ya, karena bangsa Indonesia tersendiri punya berbagai suku dan budaya, maka dari itu harus mempunyai bahasa untuk pemersatuan gitu ya. Iya. Oke. Berarti karena Indonesia memiliki banyak sekali beragam bahasa ya, jadi kita harus memiliki bahasa persatuan gitu agar mudah dimengerti oleh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia gitu, untuk mengerti satu sama lain. Seperti itu. Ya teman-teman, itulah beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada narasumber saya. Jadi kesimpulan pada wawancara hari ini adalah memang bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai alat berkomunikasi, alat untuk mengekspresikan diri, dan juga alat untuk pemersatu bangsa. Karena di Indonesia banyak sekali memiliki bahasa, beragam bahasa. Jadi kita harus memiliki bahasa persatuan untuk dimengerti oleh satu sama lainnya agar semua orang dapat memahami, seperti itu. Terima kasih banyak kepada Nike yang telah menjadi narasumber saya pada video kali ini. Semoga ilmunya dapat diterima oleh teman-teman saya yang menonton. Sama-sama. Baik teman-teman, sekian wawancara saya dengan narasumber saya dengan materi peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.